Organisasi SCP terspesialisasi dalam melacak makhluk, entitas, atau objek anomali dan melindungi umat manusia dengan menjaga agar anomali ini tetap ditahan. Namun ini tidak sering terjadi, bahwa ada SCP yang menyerahkan dirinya kepada organisasi menawarkan untuk ditahan tanpa melakukan perlawanan. Kamu mungkin berpikir itu akan menjadi perubahan yang disambut baik oleh anggota organisasi. Melakukan penahanan yang mudah seperti itu daripada harus mencurahkan waktu, sumber daya, dan bahkan nyawa yang berharga untuk menangkap anomali. Tapi kemudian kamu harus mengajukan pertanyaan yang jelas dan mengkhawatirkan. Bagaimana anomali ini tahu di mana organisasi berada sehingga dapat muncul di situ? Apakah seseorang mengirimnya? Dan jika demikian, mengapa? Jangan khawatir. Kamu tidak perlu mencoba dan membayangkan skenario ini karena SCP yang menyerahkan dirinya ke organisasi secara misterius sebenarnya telah terjadi. Suatu hari, petugas keamanan di lokasi penahanan organisasi SCP membuka pintu depan dan menemukan SCP sedang duduk di ambang pintu. Anomali itu dibawa untuk diinterogasi dan sementara itu segera diidentifikasi sebagai SCP-032, kadang-kadang dikenal dengan nama lain pengantin saudara. SCP-032 adalah seseorang, atau lebih tepatnya replika seseorang. Bukan patung hidup yang bergerak setiap kali kamu berpaling atau patung lilin yang hidup saat matahari terbenam. Tidak, replika ini jauh lebih aneh. SCP-032 menyerupai seorang manusia wanita berusia sekitar 30 tahun. Siapa yang membuatnya, siapa yang seharusnya dia mirip, dan dari mana tempatnya dia berasal semuanya masih merupakan pertanyaan yang tidak dapat dijawab oleh organisasi. Tapi apa yang dapat ditentukan oleh tim peneliti mereka adalah dari mana dia dibuat. Pengantin saudara sebagian besar terbuat dari plastik, setidaknya bagian luar tubuhnya. Kulitnya terbuat dari kombinasi silikon setebal 5,5 mm dan polimer serat plastik lainnya. Semuanya diwarnai dengan pigmen untuk lebih menyerupai warna kulit manusia Kaukasia. SCP-032 telah disebut sebagai simulakrum manusia tipe F oleh organisasi, yang berarti bahwa dia memiliki kemiripan luar yang tidak sempurna dengan manusia, dan cara kerja internal tubuhnya sangat berbeda dari organ atau pusat sistem saraf manusia biasa. Apa yang dimiliki SCP-032? Ya, dia tidak memiliki kerangka atau bagian internal lainnya yang membentuk tubuh manusia. Sebaliknya, bagian dalamnya adalah minyak cair yang sepenuhnya dimurnikan. Namun, meskipun tidak memiliki tulang, tidak memiliki organ, dan hanya ada sebagai minyak murni yang mengisi kulit plastik, SCP-032 tidak memiliki masalah untuk bergerak sendiri atau berkomunikasi secara verbal. Ketika dia pertama kali ditemukan menunggu di luar kompleks organisasi di Slovakia, pengantin saudara mengklaim dia datang ke sana untuk disimpan. SCP-032 tidak sempurna dalam seberapa mirip dia dengan manusia, dan ini menjadi lebih jelas saat semakin dekat dengannya. Di kejauhan dia bisa mempertahankan beberapa ilusi yang tampak seperti manusia seutuhnya. Namun, penampilannya menjadi semakin tidak meyakinkan saat seseorang mendekat. Secara alami, penampakan yang tidak biasa hampir seperti manusia sudah cukup untuk meresahkan seseorang, bahkan mungkin menyebabkan ketidaknyamanan. Tapi ini juga kebetulan tidak berhubungan dengan kemampuan anomali SCP-032 yang dia jelaskan kepada anggota organisasi saat dia pertama kali ditahan. Tim keamanan organisasi yang menemukan SCP-032 dengan sabar duduk dan menunggu untuk ditemukan, mempertanyakan motifnya dan bagaimana dia bisa berada di sana. Tidak ada catatan jam berapa dia mungkin tiba di kamera keamanan kompleks, dan SCP-032 tidak memberi firasat kepada anggota tentang bagaimana dia tahu lokasi organisasi di Slovakia. Entah bagaimana dia berhasil datang tanpa terlihat oleh siapapun, tapi tidak jelas bagaimana dia melakukannya. Anggota keamanan di lokasi jelas-jelas skeptis dan bertanya kepada pengantin saudara mengapa dia datang ke organisasi. SCP-032 mengklaim bahwa penciptanya telah memerintahkannya untuk ditempatkan di penyimpanan tidak terbatas, sampai kemudian diklaim. Meski wanita berbasis silikon tampaknya memiliki tingkat fungsi kognitif yang normal, dia mengklaim bahwa dia tidak sepenuhnya sadar. Artinya, SCP-032 tidak punya kecerdasan atau pemahaman seperti manusia lain. Setidaknya itu menurutnya. Menurut pengakuannya sendiri, SCP-032 adalah perantara, bertindak atas nama penciptanya, meskipun organisasi SCP belum dapat memverifikasi ini. Adapun untuk kemampuan anomalinya, SCP-032 cukup baik untuk merinci ini kepada anggota keamanan yang pertama kali menemukannya. Dia memiliki kemampuan bawaan untuk mempengaruhi entitas biologis di sekitarnya. Dengan kata lain, setiap organisme yang terlalu dekat. Ya, tidak semuanya. Ada batasan untuk kekuatannya. SCP-032 hanya dapat mempengaruhi makhluk atau organisme yang bukan diciptakan oleh serta terkait dengan atau dipengaruhi oleh manusia. Jadi, tumbuhan, hewan, bahkan mikroorganisme seperti bakteri
laboratori, semuanya termasuk dalam kategori hal-hal yang dipengaruhi oleh SCP-032. Menurut berbagai tes yang telah dilakukan oleh para peneliti organisasi, sifat pasti dari kemampuan SCP-032 bisa bekerja tampaknya bervariasi, tapi kehadirannya selalu menyebabkan kerusakan besar dan permanen pada kemampuan hewan atau organisme yang bertukar atau menggunakan energi. Misalnya, ketika SCP-032 dikelilingi oleh flora liar, tanaman ini akan kehilangan kemampuan untuk melakukan proses fotosintesis. Oleh karena itu, mereka tidak dapat memproduksi atau mengkonsumsi energi, mencegah mereka dari pertumbuhan yang berkelanjutan dan akhirnya menyebabkan kematian. Dalam hal yang sama, setiap hewan yang melakukan kontak dekat dengan SCP-032 akan mendapati diri mereka tidak dapat menggunakan sistem pernafasan atau pencernaan mereka, membuat mereka tidak dapat menghirup oksigen atau mengonsumsi makanan dengan benar. Bahkan, kuman dan mikroorganisme lainnya tidak aman dari efek SCP-032. Meskipun ketika menyangkut bentuk kehidupan mikroskopis ini, kemampuannya tampaknya hanya berfokus pada sistem reproduksi mereka, dan jika bakteri tidak dapat membelah diri, itu tidak dapat menyebar. Saat ini, organisasi SCP menahan pengantin saudara di unit penahanan otomatis, membatasi jumlah kontak langsung yang dapat dilakukan anggota dengannya, kecuali mereka ada di sana untuk melakukan eksperimen resmi atau tugas terkait penelitian lain yang diperlukan. Staf harus meninggalkan SCP-032 sendirian. Wawancara apapun dengannya bahkan tidak dilakukan secara langsung, dan sebagai gantinya, peneliti menggunakan rangkaian komunikasi jarak jauh untuk bertanya lebih banyak kepada SCP-032 tentang asal-usulnya, penciptanya, dan kemampuannya. Ini mungkin tampak sedikit terlalu berhati-hati, bukan? Bagaimanapun, SCP-032 tidak berpengaruh pada tubuh manusia dan tidak agresif atau bermusuhan secara lahiriah. Mungkin menguncinya di ruangan terlalu berlebihan, tapi ingat, kemampuan degeneratifnya mempengaruhi mikroorganisme dan bakteri, bahkan yang bermanfaat bagi manusia. Tubuh manusia penuh dengan bakteri baik yang membantu pencernaan dan membantu tubuh menyerap nutrisi, seperti yang pernah kamu dengar di iklan yogurt probiotik. Karena efek 032 tidak membedakan antara bakteri baik dan jahat, orang harus menjaga jarak dari SCP-032 atau mereka mungkin akan menemukan bahwa mereka tidak dapat lagi mencerna makanan dengan baik. Faktanya, tidak ada bahan biologis yang diizinkan berada di dekatnya, tidak ada tanaman rumah, tidak ada hewan peliharaan, tidak ada apa-apa. Anehnya, SCP-032 sendiri tampak baik-baik saja dengan ini dan tidak pernah menyatakan keinginan apapun untuk kenyamanan apapun, dan tampaknya tidak membutuhkan suplai seperti makanan atau air. Tak lama setelah dia pertama kali ditahan oleh organisasi SCP, SCP-032 diwawancarai oleh Dr. Alexander Kovac, psikolog residen di lokasi di mana pengantin saudara ditemukan. Dr. Kovac awalnya mencoba meminta SCP-032 untuk mengungkapkan namanya, namun dia tidak dapat melakukannya. Saya tidak punya. Orang punya nama, aku bukan itu. Dia kemudian menjelaskan bahwa bahkan penciptanya tidak memiliki nama untuknya, dan bahwa dia diperintahkan untuk bekerja sama dengan organisasi SCP. Dr. Kovac melanjutkan, menanyakan kapan dia memberitahu keamanan bahwa dia akan disimpan sampai diklaim. Siapa yang dimaksud SCP-032 akan datang untuk menjemputnya? Jawabannya sangat misterius seperti yang diperkirakan. Dia mengklaim bahwa dia akan diklaim oleh seseorang yang ingin disiksa oleh penciptanya, dan menemukannya di tangan organisasi SCP akan membuat orang ini lebih menderita. Kovac bertanya, apakah orang ini adalah bagian dari organisasi, dengan asumsi bahwa pencipta SCP-032 memiliki semacam permusuhan terhadap anggota tertentu, dan bahwa 032 adalah bagian dari semacam rencana balas dendam terhadap anggota staf organisasi. SCP-032 menyangkal hal ini, menyatakan dia bukan salah satu dari kalian, hanya simpatisan sesaat. Dia percaya Anda mencoba membantunya sekali, dan jika dia dipaksa di sini, jika dia menemukan saya di sini, Anda akan mati. Itu akan menyakitinya. Mereka tidak tertarik pada Anda atau organisasi Anda. Anda di sini sebagai alat, sama seperti saya. Menurut SCP-032, orang yang datang untuk menjemputnya adalah sosok yang sombong dan sopan, yang menang ketika dia seharusnya kalah. Entah bagaimana individu ini rupanya telah dihukum dengan dipaksa untuk hidup di pengasingan dari kerabatnya, dan berkeliaran di dunia tanpa henti, menghancurkan apapun di jalannya, namun dengan enggan. Kehadirannya akan meracuni manusia, membuat orang ini terperangkap dalam kesendirian abadi, tersiksa oleh beban hati nuraninya yang bersalah. SCP-032 menggambarkan hukuman pria itu sebagai karya besar siksaan. Dia menggambarkan tujuannya dikirim ke organisasi sebagai untuk bertindak bagi kehancuran terakhir pria ini. Rupanya pengembara ini sesekali menemukan pelipur lara dalam memandang alam dan menemukan harapan di dunia sekitarnya. Kemampuannya untuk menghancurkan organisme di sekitarnya akan menjadi cara untuk mematahkan keinginan pria ini. Paku terakhir di peti mati pepatah. Rupanya, kehadiran SCP-032 juga tampaknya dimaksudkan untuk penipunya. Dia menyatakan bahwa pria itu akan mengenalinya dan ini akan mengingatkannya pada kenangan indah. Tapi kemudian saat dia semakin dekat, dia akan melihat SCP-032 apa adanya, replika kasar dari manusia.
mengingatkan pria ini bahwa kemiripannya akan selamanya berada di luar jangkauannya. SCP-032 dimaksudkan oleh penciptanya untuk menjadi palsu seperti harapan pria pengembara itu. Dan ketika dia akhirnya menemukannya, baik dalam sehari, sebulan, atau dalam satu abad, dia akan menghancurkan sumber pelipur laranya yang terakhir. Di akhir wawancara, Dr. Kovac bertanya mengapa pria ini mengenalinya, dan SCP-032 hanya menjawab, "Saya dulu istrinya." Jika kita memperhatikan kata-kata SCP-032, maka tampaknya dia diciptakan dengan tujuan digunakan untuk menyiksa pria pengembara ini dan bertindak sebagai hukuman terakhir untuknya. Dalam wawancara lain, 6 bulan setelah penahanan awalnya, SCP-032 mengungkapkan kebencian terhadap istri pria yang dibuat mirip dengannya. Dikirim untuk menilai kemampuan kognitif SCP-032 dan kepribadian atau kekurangannya, Dr. Kovac mempertanyakan hal ini. SCP-032 selalu bersikeras bahwa dia tidak memiliki pikiran atau perasaannya sendiri, dan ketika ditantang oleh dokter, dia mengklaim bahwa dia membenci cetakannya karena penciptanya menginginkannya. Hal pertama yang dilakukan oleh pencipta SCP-032 setelah membuatnya adalah menunjukkan padanya istri dari pria yang ingin mereka siksa. Tidak jelas apakah SCP-032 ditunjukkan foto-foto atau wanita sebenarnya yang telah dibentuk darinya. Bukan tugas yang mudah karena wanita itu, sang istri, ternyata sudah lama meninggal. Tapi pencipta telah mengambil resiko mengganggu peristirahatan terakhir istri itu hanya untuk menunjukkannya kepada SCP-032. Dia cantik, begitu damai, tentram, utuh. Meski sudah pergi, bahkan mati, saya bisa melihat esensi dari siapa dia dulunya. Dia masih begitu dan jiwanya selamanya akan. Mereka mengatakan kepada saya bahwa dia tidak bisa hidup selama itu. Tapi ketika dia hidup, dia adalah dirinya sendiri. Dia dulu hidup, jadi saya membencinya. Di wajah istri, SCP-032 melihat refleksi dirinya dan menyadari bahwa dia telah dibuat hanya untuk menjadi bahan ejekan parodi dari manusia yang hidup, yang ada hanya untuk menyebabkan kesengsaraan bagi pria pengembara yang suatu hari akan menemukannya. Daripada kulit, dia telah membentuk silikon dan plastik, serat sintetis sebagai pengganti rambut dan minyak untuk darah. Tapi apa yang tidak dimiliki SCP-032, dia menyadari adalah jiwa. Ini semua adalah bagian dari desain saudara. Menurut SCP-032, ketika pria itu menemukannya, dia tidak hanya akan melihat apa yang telah dilakukan untuk mengenang istrinya, tapi dia juga akan melihat betapa SCP-032 membencinya dan membenci dirinya sendiri karena tidak hidup seperti istrinya dulu. Tujuan dari semua ini untuk membuat pria itu menyadari bahwa dia tidak pernah menang. SCP-032 sendiri adalah sebuah misteri, tapi mungkin pertanyaan sebenarnya adalah, menurutmu siapa pria ini dan apa yang dia tidak menangkan? Tapi itu cerita untuk hari lain. Beritahu kami pendapatmu di kolom komentar. Sekarang tonton SCP-5545 Terowongan Misterius di Antartika Abnormalitas dan SCP-1730 Apa yang terjadi di lokasi 13, kompilasi cerita lengkap untuk lebih banyak SCP paling misterius.